Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya atas nama Adi Julianto, NIM T01121002 Program Studi Status Sistem Informasi Mata Kuliah Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu yang dimaksud klasifikasi. Klasifikasi adalah proses pengelompokan atau pengkategorian objek, makhluk hidup atau konsep berdasarkan karakteristik yang tertentu. Berikut adalah beberapa perspektif mengenai klasifikasi dari berbagai sumber. Yang sumber dari yang pertama, menurut biologi, klasifikasi dalam biologi adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan data, perbedaan ciri-ciri morfologi, anatomi, fisiologi, dan genetik. Dan yang kedua yaitu menurut ilmu data dan kecerdasan buatan, klasifikasi adalah terkait teknik dalam pembelajaran mesin yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu. Dan yang ketiga yaitu menurut ilmu sosial dan manajemen. Dalam ilmu sosial, klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan status sosial ekonomi atau budaya. Dan yang keempat, menurut ilmu komputer, dalam memprogram dan sistem informasi, klasifikasi sering digunakan untuk mengelompokkan data seperti dokumen, gambar, atau video berdasarkan fitur tertentu. Dan menurut statistik, klasifikasi adalah statistik metode untuk mengelompokkan data berdasarkan variabel tertentu agar dapat dianalisis lebih lanjut. Jadi setiap badan memiliki pendekatan atau metode klasifikasi yang berbeda, tapi tujuannya yaitu tetap sama, yaitu menyusun objek atau informasi agar lebih terorganisir dan mudah dianalisis. Contoh studi kasusnya yaitu misalkan kita memiliki dataset berdasarkan yang berisi informasi tinggi badan atau berat badan seseorang. Lalu kita ingin mengklarifikasikan apakah orang itu ideal atau tidak ideal berdasarkan BMI dalam kurung Body Mass Index. Langkah-langkah implementasi yang pertama yaitu mengumpulkan data. Kita memiliki dataset contoh seperti berikut. Yang pertama yaitu tinggi sentimeternya misalkan 170, berat atau kilogramnya 65, dan BMI yaitu Body Mass Index itu 22,5, kategorinya ideal. Menurut kategori menentukan kriteria klarifikasi, BMI dihitung dengan rumus BMI sama dengan berat badannya strip tingginya berapa, misalkan berat badannya 65 dan tingginya 170 dibagi 100, dan hasil klarifikasi jika tinggi 170, beratnya 65 sama dengan ideal. Dan yang kedua yaitu misalkan tinggi badannya 160 cm, beratnya 80 km, berarti itu termasuk tidak ideal. Dan kesimpulan dari di atas, dengan pendekatan klarifikasi ini kita dapat dengan mudah menentukan apakah seseorang memiliki berat badan ideal atau tidak berdasarkan tinggi badan dan berat badan. Implementasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan algoritma machine learning seperti yang di atas. Adapun beberapa contoh implementasi klasifikasi dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu klarifikasi dalam kesehatan. Studi kasusnya
mendeteksi apakah pasien di diabetes berdasarkan data kesehatan seperti usia, berat badan, kadar gula darah, dan ketegangan darah dan tekanan darah. Dan contoh yang kedua yaitu klasifikasi dalam keamanan. Studi kasusnya yaitu mengklasifikasikan email sebagai spam atau bukan spam berdasarkan isi email tersebut. Dan contoh yang ketiga yaitu klasifikasi dalam e-commerce dalam kurung kategori produk. Studi kasusnya mengklasifikasikan produk berdasarkan deskripsi teks, misalnya apakah produk tertentu kategori elektronik atau pakaian atau makanan. Dan yang keempat contohnya yaitu klasifikasi dalam keuangan dalam kurung prediksi kelolosan pinjaman. Studi kasusnya bank ingin mendeteksi apakah seseorang nasabah akan lolos pinjamannya atau tidak berdasarkan riwayat kategori dan penghasilan atau usia. Dan yang kelima yaitu klasifikasi dalam transportasi. Studi kasusnya itu menentukan apakah penerbangan akan tepat waktu atau terlambat berdasarkan data cuaca maskapai dan jadwal keberangkatan. Dan dari studi kasus yang kita ketahui, maka kita dapat menyimpulkan klasifikasi adalah metode penting dalam berbagai bidang seperti kesehatan, keamanan, e-commerce, keuangan, transportasi, dan yang lain-lainnya dengan algoritma yang tepat. Klasifikasi dalam membantu dalam pengembalian keputusan yang lebih akurat dan efisien. Mungkin hanya ini yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.